علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Quran satu hari satu halaman, dan kita mulai dengan membaca qiraah Ibnu Katsir untuk Mushaf Quran halaman 219, surah Yunus ayat 89 sampai 97 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 89, wala tattabi'ani, ini nonnya boleh tanpa tasydid, tattabi'ani. Kemudian pada ayat 90 qaf ketemu qaf, al-gharaq qala, ini boleh idgham. Kemudian amantu annahu, ini boleh dikasrah, dibaca innahu. Kemudian al-an, nah ini lamnya boleh di fathah menjadi alana. Kemudian 92 nunajjika boleh dibaca nunjika, yaitu nunnya disukun. Kemudian 94 fas'al, tadi kita baca fasal, dan itu qiraah Ibnu Katsir. Kemudian ayat 96 kalimatu,
Mimnya boleh panjang, kalimatu, dan ini bentuk jamaknya. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirannya yang ringkas, Allah katakan pada surah Yunus ayat 89. Qala, Allah mengatakan, qad sungguh ujibat, telah dikabulkan da'watukuma, doa kalian berdua, wahai Nabi Musa dan Harun. Fastaqima, maka istiqamahlah kalian berdua, wala tattabi'anni, dan betul-betul jangan mengikuti sabila, jalannya alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa doa Nabi Musa yang disebutkan pada ayat sebelumnya dan halaman sebelumnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Kita lihat sejenak. Nabi Musa mengatakan, Rabbana tamis, ya Allah hapuslah harta mereka. Dan sudah dijelaskan kemarin bahwa harta mereka akhirnya dihapus oleh Allah, yang uang-uang dinar itu menjadi batu-batu yang tidak ada nilainya. Maka pada kunut nazilah yang ini saya tulis, kunut nazilah Tufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa 2023. Nah, ini saya tampilkan di sini doa Nabi Musa, Allahumma tumis ala amwalihim. Ya Allah, hapuslah harta-harta mereka. Karena orang-orang kafir ini sombong gara-gara harta mereka. Akhirnya mereka melampaui batas. Mereka menyiksa kaum muslimin semau gue, membombardir rakyat jelata yang tidak punya dosa apa-apa, yang nggak paham perang sama sekali. Nah, ini kita doakan dalam kunut nazilah. Dan ini insya Allah bagus untuk dibaca oleh setiap imam yang mengimami salat jamaah 5 waktu. Karena kunut nazilah ini memang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini doanya mudah, tidak panjang-panjang. Saya sengaja pilih yang pendek-pendek supaya mudah dibaca oleh setiap orang. Nah, nanti silahkan para imam yang membutuhkan bisa ambil di meja ini. Kemudian kata-kata ujibat, telah dikabulkan. Ini ternyata tidak langsung dikabulkan, tapi ada jeda waktu. Disebutkan dalam tafsir Jalalain, jeda waktunya antara berdoa sampai dikabulkan itu 40 tahun. Jadi Allah mengatakan, baik wahai Musa, saya kabulkan doamu. Tapi bukan berarti saya kabulkan doamu sekarang langsung, tidak. Maka dulu pernah saya sampaikan, adabnya doa kepada Allah itu pasrah sama Allah. Jangan mendikte Allah. Ya Allah, hapuslah harta mereka. Allah mengatakan, baik saya kabulkan. Sekarang ya Allah. Oh, itu mendikte sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya itu terserah Allah. Apakah diberikan semua permintaan ataukah sebagian permintaan? Itu terserah Allah. Jadi kalau kita berdoa, tetap doanya yang sungguh-sungguh, tapi jangan sekali-kali mendikte Allah. Harus begini, harus begini. Enggak begitu. Ya. Harus itu bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalami kewajiban itu hanyalah makhluk atau manusia. Kemudian fastaqim da'watukuma, doa kalian berdua. Yang berdoa sebenarnya cuma Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Perhatikan ayat sebelumnya. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa. Yang berdoa cuma Nabi Musa, kok dikatakan doa kalian berdua? Berarti gimana ini? Yang benar yang mana ini? Nah, para ulama tafsir mengatakan Nabi Harun tidak berdoa tapi mengaminkan. Nah, ketika orang itu mengaminkan doa seseorang, itu sama dengan sudah ikut berdoa. Karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang berdoa dan yang mengaminkan itu sama-sama bersyarikat mendapatkan pahala. Syarikani fil ajri. Ad-da'i wal mu'ammin, orang yang doa dan yang mengaminkan, syarikani fil ajr, bersyarikat dalam pahala. Orang yang membaca Quran dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala. Orang yang mengajar dan yang belajar sama-sama mendapatkan pahala.
Ini bukan hadis ya, tapi ini perkataan para ulama. Karena kalau dikatakan hadis malah justru hadis yang dhaif, bahkan palsu, kata Syekh Albani. Fastaqima, istiqamahlah. Istiqamah dalam apa? Dalam dakwah. Karena kewajibannya Nabi adalah dakwah. Jadi kamu berdakwah. Adapun orang-orang kafir itu memusuhi kamu, itu nanti saya yang bereskan. Tapi kapan saya bereskan? Nanti 40 tahun berikutnya. Nah, sekarang kamu tetap istiqamah dalam dakwah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama-ulama yang rasikhin, yang betul-betul ulama rabbaniyin, ketika mereka mendapatkan gangguan di dalam dakwah mereka nggak peduli, lanjut dakwahnya. Imam Bukhari dikatakan sebagai ahli bid'ah, ahlul lafziyah, termasuk kelompok lafziyah katanya. Padahal beliau bukan termasuk ahli bid'ah. Beliau enggak peduli, lanjut dakwah, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Saat Mudzakir dituduh Syiah, enggak peduli, lanjutkan dakwah, lanjutkan membuat pesantren, lanjutkan mengajar para santri. Akhirnya muridnya banyak, tersebar di mana-mana. Enggak peduli tuduhan itu. Itulah ayat yang digunakan, ini dalilnya. Fastaqima, istiqamahlah. Yang menuduh-nuduh itu enggak usah digubris, itu nanti Allah yang akan membereskan, sebagaimana Nabi Musa sudah dijamin oleh Allah, saya bereskan mereka. Jangan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak paham, ditafsirkan oleh tafsir Jalalain, maksudnya orang-orang yang tidak paham, yaitu yang bersegera dalam berdoa, harus sekarang dikabulkan. Tidak. Kalau berdoa, pasrahkan sama Allah. Bagaimana pengkabulannya itu? Apakah Allah menghendaki sekarang atau besok? Nah, maka di dalam tafsir Jalalain kemudian disebutkan ternyata dikabulkan doanya setelah 40 tahun lamanya Nabi Musa menunggu pengkabulan tersebut. 80 ayat 90. Wajawazna, dan kami lewatkan bi Bani Israel al-bahra ke laut, yaitu laut merah. Fa'adba'ahum, lalu mengiringkan kepada mereka Fir'aun wa junuduhu, dan tentara-tentaranya, baghyan, dalam keadaan zalim, wa adwan, dan melampaui batas. Hatta, sehingga idza, ketika adrakahu, mendapati Fir'aun al-gharaqu, tenggelam. Qala, Fir'aun berkata, amantu, aku beriman, innahu, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illalladzi, kecuali zat yang amanat bihi, beriman padanya, Bani Israel. Wa ana, dan saya, minal muslimin, termasuk dari kalangan orang-orang muslim. Ayat ini menunjukkan bahwa bagi Allah tidak ada apapun yang mustahil. Laut merah di depan, di belakang adalah Fir'aun, gak bisa lari kemana-mana. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah katakan jawazna, kami seberangkan Bani Israel ke Laut Merah. Padahal tanpa kapal, kok bisa nyebrang gimana? Nah, itu disebutkan ceritanya di dalam ayat yang lain yang kemarin sudah kita pelajari, kita tilik sejenak. Ya. Pada surat Ad-Dukhan ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Ajaklah hamba-hambaku berjalan di malam hari karena mereka akan dibuntuti. Watrukil bahra rahwa, dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan rahwa. Apa makna rahwa? Ditafsirkan oleh Mujahid, yaitu sakinan, yaitu menjadi tenang. Ba'da an darabahu Musa bi'asah, setelah dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Jadi laut sudah tidak lagi mengalir, sudah menjadi tenang, alias sudah menjadi daratan. Bagaimana caranya? Air disibak oleh Allah, sehingga air pergi ke kanan, air pergi ke kiri. Nah, maka ada jalan darat. Karena apa? Airnya sudah disibak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bani Israel melewati laut dalam keadaan sudah
dikeringkan atau ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'atba'ahum Fir'aun. Fir'aun mengikuti mereka. Tapi setelah mengikuti, melihat air laut terbelah seperti itu, dia terbelalak, kaget dan bingung. Mau ikut atau tidak? Karena kalau ikut nyemplung, bagaimana kalau seandainya air yang sudah menumpuk di tepi kanan dan tepi kiri ini, yang menggunung itu, tiba-tiba balik lagi gimana? Coba seandainya begitu. Akhirnya mereka tidak berani untuk masuk ke dalam air laut, ke dalam laut yang sudah kering. Tapi begitu Nabi Musa sudah selamat semuanya melewati laut tadi, baru mereka berani untuk masuk ke dalam. Nah, begitu sudah masuk ke dalam, Allah biarkan mereka masuk. Begitu mereka masuk semuanya, sudah tidak ada yang tersisa di daratan, barulah kemudian Allah kembalikan air laut yang tadi menyamping kanan dan menyamping kiri tadi. Kembali lagi seperti semula, maka tenggelam. Itulah makna hatta idza adrakahul gharq. Kemudian di sini Allah sebutkan perbuatan Fir'aun itu adalah perbuatan baghyan, zalim. Bagaimana tidak zalim? Anak-anak kecil tidak punya salah dibantai, disembelih. Kemudian Bani Israel mereka diperbudak padahal mereka adalah orang-orang merdeka. Ini semuanya satu perbuatan zalim. Nah, perbuatan zalim itu rumusnya adalah akan dibalas oleh Allah ketika masih di dunia sebelum nanti dibalas juga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya." Dua pintu yang disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia, yaitu al-baghyu, zalim, wal uququ, dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Maka kalau ada orang berbuat zalim kepada panjenengan, tidak usah susah. Kenapa? Allah akan segera membalas orang itu, maksudnya segera sebelum mati sudah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihati orang yang zalim kepada kita, kamu jangan zalim. Kenapa? Karena orang zalim itu hukumannya akan disegerakan oleh Allah di dunia. Kalau kita sebagai orang yang terzalimi. Kalau kita sebagai orang yang berbuat zalim, ingat-ingat bahwasanya kezaliman kita tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Allah akan membalas kezaliman itu sebelum kita mati dan nanti di akhirat akan dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Fir'aun mengatakan, "Saya beriman." Apakah imannya Fir'aun diterima? Imannya Fir'aun tidak diterima. Bukan karena kalimatnya yang tidak jelas. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi dia mengatakan la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Bukan karena itu. Tapi tidak diterimanya gara-gara imannya sudah terlambat. Seandainya dia sehat wal afiat, dia mengatakan kalimat ini sudah cukup. Jadi alladzi amanat bihi Banu Israel, yang dia maksud adalah Allah, ini sudah cukup. Meskipun ya nanti kalau dia sudah betul-betul beriman, pasti dia akan mengucapkan, kalau di masa sekarang harus mengucapkan syahadaten. Tetapi kalimat ini sebenarnya sudah cukup menunjukkan dia iman, tapi waktunya yang terlambat. Dari mana taunya? Dari ayat berikutnya. Allah mengatakan al-an, apakah sekarang? Maksudnya, apakah sekarang ketika kamu sudah hampir mati, sudah sakaratul maut, baru beriman? Ini terlambat. Jadi orang beriman ketika sekarat tidak diterima oleh Allah. Kita temukan hadis sahih menyebutkan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam yugharghir." Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yakbalu taubatal abad, menerima taubat hamba, ma lam yugharghir, selama belum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga Rasulullah bersabda, man taba ilallah, siapa yang tobat kepada Allah qabla ayyugharghir, sebelum dia sekarat, qabilallahu minhu, Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Hakim. Lah di sini Fir'aun ini sudah sekarat, Pak. Telat. Seandainya dia awal masuk, kemudian air langsung kembali, langsung sadar seandainya, mungkin masih bisa diterima. Tapi ini sudah tenggelam sudah.
sudah lendup-lendup nih, kadang naik, kadang turun, nah, sudah hampir mati, nih. Sudah yakin, wah mati saya, nih. Nggak bisa selamat saya. Nah saat itu baru dia tobat. Oh itu sekarat namanya, nggak bisa. Nih. Allah katakan waqad asaita, dan sungguh kamu telah durhaka, yaitu kafir qablu, sebelum ini. Wa kunta, dan adalah engkau minal mufsidin, termasuk orang-orang yang berbuat rusak. Berbuat rusak di sini maksudnya adalah berbuat maksiat. Sebagaimana sudah sering disampaikan, orang berbuat maksiat sama dengan merusak di atas muka bumi. Karena gara-gara maksiat muncul kerusakan di atas muka bumi. Seandainya tidak ada maksiat di atas muka bumi, tidak akan ada kerusakan apapun di atas muka bumi, tetapi yang ada justru adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Muncul kerusakan di darat dan laut bima kasabat aydin nas, gara-gara tingkah-tingkah manusia, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ada satu rahasia ketika Fir'aun ini mengucapkan kalimat iman ini. Rahasia ini tidak kita ketahui kecuali setelah Rasulullah SAW mengungkap rahasia ini. Dan Rasulullah juga tidak mengetahui kecuali setelah diungkap oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tentang rahasia ini. Rahasianya apa? Mari kita lihat dalam kitab Sunan Tirmidzi. Halul Bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, berkata kepada saya malaikat Jibril, "Lau ra'aitani, kalau kamu melihat saya wahai Nabi, wa ana akhidun min halil bahri, saya saat itu mengambil endutnya laut, fa adussuhu fi Fir'aun, lalu saya sumpalkan pada mulutnya Fir'aun." Jadi ketika dia sudah hampir sekarat tadi, dia kan mengaku mau beriman kan, amantu annahu. Nah, saat itulah malaikat Jibril ambil endut laut, dimasukkan pada mulutnya Fir'aun. Kenapa? Makhafata an tudrikahur rahmah. Karena saya khawatir kalau rahmat Allah mendapati dia, akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, malaikat Jibril sudah gregetan sama si Fir'aun ini. Jangan sampai Fir'aun yang kurang ngajar ini kok sampai tobatnya diterima, akhirnya masuk surga. Penak men. Orang kafir bertahun-tahun, kurang ngajar bertahun-tahun, sudah gregetan untuk apa? Untuk ngerujak si Fir'aun ini. Tapi gara-gara belum diizinkan oleh Allah untuk ngerujak Fir'aun, ya malaikat Jibril tidak akan ngerujak dia. Tapi begitu dia mau sudah timbul tenggelam itu, kemudian sudah mau mati baru tobat, nah itu saat itulah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ambil endut laut, disumpalkan pada mulutnya Fir'aun. Ini rahasia tidak akan kita ketahui kalau tidak disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi dan yang lain-lain. 92. Fal yauma, maka pada hari ini, nunajjika, kami angkat kamu, bibadanika, dengan tubuhmu, litakuna, supaya engkau menjadi, liman khalfaka, bagi orang-orang yang di belakangmu, ayatan, sebagai tanda, yaitu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, dan sesungguhnya, katsiran, banyak, minan nasi, dari manusia, an ayatina, dari ayat-ayat kami, la ghafilun, sungguh orang-orang yang lalai. Kata-kata nunajji itu kan biasanya diartikan menyelamatkan. Tapi di sini ternyata kita temukan para ahli tafsir, mereka mengartikan nunajji ini dari kata-kata najwah. Najwah itu artinya apa? Sesuatu tempat yang tinggi. Artinya Fir'aun ini setelah dia tenggelam, lalu diangkat oleh Allah naik dari laut kemudian ke tempat yang tinggi, yaitu di daratan. Jadi jenazahnya Fir'aun ini tidak kemudian tenggelam di dasar laut sampai hilang, tidak. Tapi justru malah diapungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sampai ke daratan.
Maka ini mukjizat. Kok bisa jenazah yang memakai baju besi yang berat tapi tidak ikut tenggelam ke dasar laut, tapi malah naik. Masuk akalnya orang kalau pakai baju besi maka dia tenggelam sampai ke dasar laut, nggak naik ke atas. Itulah makna nunajji, kami angkat tubuhmu. Nah, kata-kata badan di sini ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama, bibadanika, yaitu jasadmu yang sudah tidak bernyawa, itu kami angkat ke atas. Tafsiran yang kedua, bibadanika, yaitu diartikan dengan baju besimu. Kenapa Allah angkat Fir'aun ke atas? Kenapa tidak dibiarkan tenggelam saja di bawah? Jawabannya dua. Yang pertama, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang setelah itu. Karena ketika Fir'aun sudah tampil di atas daratan, orang pada tahu semua. Oh, ternyata yang dulu ngaku Tuhan bisa mati sekarang. Berarti bukan Tuhan. Maka siapapun makhluk yang mengaku Tuhan, maka akan diperlakukan oleh Allah seperti ini. Ini pelajaran. Yang kedua, karena orang-orang yang tidak ikut Fir'aun waktu itu, orang-orang Mesir yang tidak ikut Fir'aun, tapi masih di negeri Mesir, tidak ikut ngejar, mereka mengingkari informasi bahwa Fir'aun tenggelam. Mereka katakan, nggak mungkinlah Tuhan tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Ya, nggak mungkin. Nah, maka Allah naikkan itu jasadnya yang ada baju besinya tadi ke daratan. Karena mereka tahu kalau baju besi seperti ini memang milik Fir'aun. Karena baju besinya Fir'aun itu CJDW, beda dari baju besi yang lain. Jadi dia punya baju besi khusus yang tidak ada yang pakai selain dia. Maka ketika orang-orang melihat, oh benar ini Fir'aun ini. Mungkin wajahnya sudah agak berubah, namanya orang hidup dengan orang mati kan agak berubah kan. Tapi ini baju besinya nggak akan berubah. Baju besinya baju besi khas Fir'aun. Maka orang-orang yang mengingkari kematian dan tenggelamnya Fir'aun, setelah melihat baju besinya tadi, mereka mengakui betul Fir'aun sudah tenggelam. Tapi Allah katakan, banyak dari manusia lalai dari ayat-ayat kami. Semestinya cerita ini sudah cukup menjadi pelajaran penting bagi mereka untuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih saja banyak orang-orang yang tidak mau beriman. 93. Walaqad, dan sungguh-sungguh, bawa'na, kami telah menempatkan Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub, mubawwa'a, di tempat sidqin, yang baik, warazaqnahum, dan kami rizkikan kepada mereka minat thayyibat, dari makanan-makanan yang halal. Allah di sini menyebutkan nikmat kepada Bani Israel. Setelah mereka bertahun-tahun disiksa oleh Fir'aun, lalu kemudian selamat dari siksaan Fir'aun. Lalu bisa berada di tempat yang baik. Apa itu yang dimaksud mubawwa'a sidqin? Di sini saya dapatkan dua tafsir. Kata Imam Baghawi, tempat yang baik itu adalah Mesir dan Palestina dan Syam, ya. Palestina termasuk Syam. Berarti setelah Fir'aun mati, maka negara Mesir ini jadi kosong dari orang-orang kafir. Maka dikuasai lagi oleh Bani Israel. Sebagian lagi mengatakan tidak, itu cuma Syam saja, Mesir enggak masuk. Karena Mesir sudah ditinggalkan oleh Nabi Musa, sudah dihijroi. Sesuatu yang ditinggalkan karena Allah tidak akan dipakai lagi atau tidak akan diambil lagi. Seperti sedekah yang sudah kita berikan, tidak boleh kita tarik lagi, karena sudah kita tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mesir juga begitu, sudah mereka tinggalkan karena Allah, tidak bakal mereka masuk lagi. Tafsiran yang kedua, ya, bahwasanya mubawwa'a sidqin ini hanyalah Syam, Mesir tidak termasuk padanya, dan itulah tafsiran yang menurut saya lebih cocok, wallahu a'lam bishawab. Itu tafsirannya Imam Mujahid maupun yang lain, ya. Kemudian Allah katakan, famakhtalafu, lalu tidaklah mereka Bani Israel berselisih, hatta, sehingga ja'ahum, datang kepada mereka al-ilm, ilmu itu,
Yang dimaksud berselisih tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berselisih tentang kebenaran Nabi Muhammad sampai datang kepada mereka ilmu yaitu maksudnya Al-Quran. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang bawa Quran, mereka tidak ada yang berselisih tentang Nabi Muhammad. Bahwa nanti akan muncul di akhir zaman seorang Nabi namanya Ahmad atau Muhammad akan menyelamatkan kami sehingga mengalahkan orang-orang kafir kalau kami menjadi pengikutnya. Tapi mereka berharap bahwa Nabi Muhammad muncul dari keturunan Bani Israel. Ternyata Allah pilih dari Bani Ismail. Akhirnya mereka tidak terima. Jadi sebelum Nabi Muhammad muncul bawa Quran, itu mereka nggak ada yang berselisih bahwa akan ada Nabi terakhir. Tapi begitu Nabi Muhammad muncul bawa Quran, gara-gara mereka iri kenapa bukan dari Bani Israel, barulah ikhtalafu, mereka berselisih. Berselisih maksudnya ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan itu bukan nabi, tapi itu hanya nabi palsu saja. Yang mengatakan itu adalah nabi betulan hanya sedikit, bisa dihitung jari. Ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam itu enggak sampai 10 orang. Tahunya dari mana? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau amana bi asyaratun minal yahud. Seandainya beriman kepada saya 10 Yahudi, yaitu 10 tokoh Yahudi maksudnya. La amana biyal yahud. Niscaya Yahudi semuanya akan iman kepada saya. Jadi di masa Nabi, tokoh Yahudi yang masuk Islam tidak sampai 10. Bahkan yang saya tahu cuma satu saja, yaitu Abdullah bin Salam. Yang lainnya, tokoh Yahudi yang masuk Islam siapa? Saya nggak tahu. Ibnu Surya itu katanya masuk Islam, tapi katanya juga tidak. Maka saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas masuk Islam cuma satu, yaitu Abdullah bin Salam. Lainnya saya nggak ngerti. Inna sesungguhnya Rabbaka pemeliharamu yaqdi memutuskan bainahum di antara mereka yaumal qiyamah besok pada hari kiamat fima kanu pada perkara-perkara yang adalah mereka fihi di dalamnya yakhtalifun berselisih. Jadi yang satu mengatakan ini nabi palsu, yang satu mengatakan ini nabi betulan. Ini berselisih. Nah, nanti akan diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang benar. Bagaimana Allah memberikan keputusan sudah dijelaskan kemarin, yaitu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Yang benar ucapannya dimasukkan surga, yang ngawur ucapannya dimasukkan neraka. Itulah cara Allah yaqdi, memberikan keputusan, yaitu yang benar diselamatkan, yang sesat disiksa. 94. Fa in kunta, maka jika adalah engkau wahai Nabi fi syakkin di dalam keraguan mimma terhadap apa yang anzalna ilaik kami turunkan padamu yaitu Quran, fasal maka tanyalah alladzina kepada orang-orang yang yaqra'unal kitaba membaca Alkitab min qablika sebelum kamu yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi maksudnya wahai Nabi Muhammad, engkau itu betul-betul seorang nabi. Kalau kamu sendiri dalam hatimu ragu-ragu, apakah saya nabi atau nabi betul atau tidak ini? Apakah yang datang kepada saya ini malaikat atau setan ini? Kalau kamu ragu-ragu, maka tanyalah kepada ulama-ulama Yahudi Nasrani. Ulama-ulama Yahudi Nasrani semuanya tahu bahwa kamu adalah nabi betul. Lah kalau tahu kenapa tidak mau beriman? Itu tadi karena iri. Kenapa bukan dari Bani Israel, tapi malah dari Bani Ismail? Tapi sebenarnya mereka tahu bahwasanya betul-betul Nabi Muhammad itu Nabi betulan. Dari mana kita tahu itu? Dari ayat yang lain. Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab, yaitu Yahudi Nasrani, mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Perhatikan kata-kata sebagaimana mengenali anak. Kenapa tidak dikatakan sebagaimana mengenali bapak? Anak kenalnya kepada bapak itu cuma dhahir. Dalam-dalamnya enggak tahu.
Kalau bapak kenal kepada anak sampai dalam-dalamnya. Karena ketika anak ini masih bayi, sering dimandikan oleh bapaknya. Sering ketika dia tidak pakai baju, bapaknya melihat dalam-dalamnya. Maka maksudnya juga seperti itu. Dalam-dalamnya Nabi Muhammad, di belakangnya sini, di belakang punggungnya ini ada tanda kenabian. Mereka tahu. Belakang punggungnya termasuk yang biasanya tertutup pakaian kan. Nah, tapi mereka tahu di situ di punggung Nabi Muhammad itu ada tanda kenabian. Maka Allah katakan di sini seperti mengetahui anak mereka sendiri. Dalam-dalamnya pun tahu. Wa inna fariqam minhum, tapi sekelompok mereka la yaktumunal haq, menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal tahu kebenaran tersebut. Apakah mungkin Nabi Muhammad ragu-ragu bahwa dirinya seorang nabi? Sebenarnya tidak mungkin. Karena Rasulullah adalah seorang nabi dan nabi itu maksum dari keraguan. Nabi itu maksum dari dosa besar. Maka para ulama mengatakan, kata-kata jika engkau ragu, ini zahirnya bilang kepada Nabi Muhammad SAW, tapi yang dimaksud adalah umat beliau. Kalau ada umatmu yang ragu-ragu, apakah betul Nabi Muhammad ini nabi atau hanya nabi palsu? Nah, coba tanya kepada ahli kitab yang terdahulu, tapi yang mengikuti kitab yang benar. Kalau ahli kitab yang terdahulu tapi yang tidak mengikuti kitab yang benar, ya pasti akan bohong. Allah mengatakan, laqad sungguh-sungguh ja'aka telah datang kepada engkau al-haqqu kebenaran mir rabbika dari pemeliharamu, fala takunanna, maka betul-betul janganlah menjadi minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ini sama ya. Jadi seolah-olah bicara kepada Nabi, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi enggak mungkin ragu-ragu, enggak mungkin. 95 wala takunanna, dan betul-betul janganlah menjadi minal ladzina, termasuk orang-orang yang kadzabu, mendustakan bi ayatillahi, ayat-ayat Allah. Fatakuna, lalu engkau menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Allah memastikan siapapun mendustakan ayat Allah pasti rugi. Berarti sebaliknya, siapapun membenarkan ayat Allah pasti untung. Nah, ketika Allah bicara untung rugi, apa yang dimaksud? Sebagian orang mikirnya cukup. Untung itu kalau duitnya banyak, rugi itu kalau duitnya sedikit. Itu mikir cukup kayak gitu. Itu hanya bisa melihat dunia. Padahal kalau Allah bicara itu selalu bicara yang besar. Dunia itu remeh di hadapan Allah. Allah nggak akan bicara dunia. Maka dimaksud rugi dan dimaksud untung, itu maksudnya adalah di akhirat. Rugi itu kalau masuk neraka, untung itu kalau masuk surga. Taunya dari mana? Dari ayat yang lain. Allah mengatakan pada surat Al-Mu'minun ayat 103, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum." Orang-orang yang timbangan amal baiknya itu ringan, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri, fi jahannam khalidun, kekal dalam neraka jahanam. Ini definisi rugi. Rugi itu apa? Kekal di neraka jahanam. Adapun kalau bisnis kemudian tidak berhasil, modalnya malah berkurang. Awal bisnis bawa modal 100 juta, malah tinggal 50 juta. Itu hanya kerugian kecil. Fata morgana saja dunia itu. Allah tidak bicara sesuatu yang fata morgana, Allah bicara sesuatu yang hakiki. Allah bicara tentang kerugian yang sesungguhnya, yaitu kerugian di neraka kekal abadi, na'udzubillahi min syarri dzalik. 96. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang haqqat, wajib alaihim, terhadap mereka, kalimatu rabbika, ketetapan pemeliharamu, yaitu siksa, la yu'minun, mereka tidak bakal beriman. Jadi orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah, ini orang pasti masuk neraka. Itulah yang dimaksud haqqat alaihim kalimatu rabbik. Sudah wajib, sudah pasti terhadap mereka ketetapan Allah, masuk neraka, tidak bakal beriman. Sampai pamannya Nabi Muhammad, Pak, sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, sayangnya kepada Nabi, sangat-sangat sayang. Sampai sayangnya Abu Talib kepada Nabi itu,
tidak mau meninggalkan Nabi Muhammad sendiri. Abu Talib ingin berdagang ke Syam. Nabi Muhammad SAW masih kecil, belum balik. Dia tidak rela meninggalkan Nabi berada sendirian di Mekah. Maka diajak untuk berdagang ke Syam. Lalu di tengah perjalanan ketemu dengan rahib itu, Buhairah itu, mengatakan, ini jangan dibawa. Kalau ketahuan orang-orang Yahudi akan disembelih oleh Yahudi. Maka Abu Talib saking sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW membatalkan perjalanan untuk bisnis. Ini dari sisi bisnis rugi, Pak. Sudah perjalanan jauh, memakan waktu yang panjang, mengeluarkan biaya besar, belum dapat untung sudah balik. Ini rugi dari sisi bisnis. Tapi bagi Abi Thalib nggak ada masalah rugi bisnisnya. Yang penting ini keponakan saya nggak mati, Muhammad ini. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi sayangnya Abu Thalib itu termasuk haqqat alaihim kalimatu rabbik. Sudah pasti bagi mereka ketetapan Allah masuk neraka. Makanya la yu'minun, sampai mati tidak beriman. Tinggal satu langkah mati. Disuruh mengucapkan satu kalimat saja. Nggak mau, Pak. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja. Satu kalimat pendek sekali. La ilaha illallah. Semua orang bisa ngomong, Pak. Kalimat ini kalau Anda bicarakan, Anda ucapkan, wahai pamanku, nanti saya bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, maka la yu'minun, tidak beriman. Malah terakhir ucapan yang muncul dari mulutnya, dia mengatakan, huwa ala millati Abi Thalib, Abi Abdul Muttalib. Saya tetap berada di atas agama kakek saya Abdul Muttalib, yaitu menyembah berhala. Lalu mati, malaikat maut mencabut nyawanya. Allah katakan, walaupun ja'athum, datang kepada mereka orang-orang yang sudah ditetapkan siksa tadi. Kullu ayatin, setiap ayat. Hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka melihat siksaan yang menyakitkan, tidak akan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka melihat siksa tersebut, yaitu sampai melihat neraka, nggak akan beriman. Kapan berimannya? Kalau sudah melihat neraka baru beriman. Kalau sudah melihat malaikat maut baru beriman. Karena ketika melihat malaikat maut ini sudah disingkap, bahwa nanti kamu akan masuk neraka, kamu tidak akan masuk surga. Nah, saat itulah dia baru beriman. Nggak ada gunanya beriman setelah malaikat maut datang. Ini kalimat ini, meskipun datang kepada mereka setiap ayat, mereka tidak bakal beriman sampai melihat siksa Allah. Ini kalau dalam bahasa kita, 1000 dalil pun kamu sampaikan, nggak akan mereka mau percaya. Kalau kalimatnya orang Arab, kalau kalimatnya Quran ya, walau ja'atuhum kullu ayah. Kalau bahasa kita orang Indonesia, 1000 dalil pun kamu sampaikan, nggak akan beriman. Kenapa? Karena sudah dipastikan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita selamat dari siksa neraka, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.